Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita mulai mempelajari tentang materi matematika wajib di kelas 11. Nah, bab pertama yang akan kalian pelajari adalah program linier. Sebelum kita masuk ke inti dari program linier, kita pelajari dulu materi prasyaratnya yang sebenarnya sudah kalian pelajari waktu di kelas 10, yaitu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau misalnya lupa-lupa, nah di sini diingetin lagi ya. Yuk kita coba lihat dulu. Kompetensi pengetahuannya ada di KD 3.1, menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk kompetensi keterampilannya ada di KD 4.1, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di video ini adalah peserta didik mampu memahami penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan program linier. Nah, materi prasyarat program linier ini ada pertidaksamaan linier dua variabel dan juga ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebenarnya keduanya ini sama ya, karena di sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah dua atau lebih dari pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi dalam satu soal itu ada dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi ini masih satu bahasan ya. Nah, menggambar pertidaksamaan linier satu variabel. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Pokoknya ini materinya udah kalian pelajari di kelas 10. Ini diulang kembali. 1. Mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan mengganti tanda lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau kurang dari menjadi sama dengan. Jadi yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan. Contohnya, kalau kita punya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, nah ini dirubah menjadi 2x plus 3y sama dengan 6. Jadi kurang dari yang ini kita ganti dengan sama dengan ya. Yang kedua, tentukan titik potong dari persamaan tersebut. Nah ini kan 2x plus 3y sama dengan 6. Kita mau cari titik potong sumbu x dan juga mencari titik potong sumbu y. Kalau kita mau cari titik potong sumbu x, berarti y-nya kita ganti jadi 0. Nah yang tadinya 3y diganti jadi 3 dikali 0. 3 kali 0 berapa? 0 ya, berarti 2x ditambah 0, 0-nya nggak perlu ditulis. 2x sama dengan 6, berarti x-nya sama dengan 3. Dapat dari mana? Ya betul, dapat dari 6 dibagi 2. Karena koordinat itu x, y, berarti yang ditulisnya si x dulu ya, 3, y-nya tadi 0, jadi 3,0. Ini titik potong sumbu x. Sekarang ke sumbu y, gantian sekarang x-nya yang dibuat 0. Berarti jadi 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Ini juga sama ya. 2 kali 0 kan 0, jadi nggak perlu ditulis, jadi 3y sama dengan 6. Artinya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2, berarti y-nya sama dengan 2. Koordinatnya menjadi 0,2. Nah, perhitungannya ini bisa langsung ditulis di tabel titik potong kayak gini. X, Y, 0, 2, 3, 0. Ini artinya koordinatnya 0,2 atau yang di sini adalah 3,0. Artinya gini aja sih kalau misal kalian nanti gambar. Ini langkah ketiga ya, gambarlah persamaan tersebut pada bidang kartesius. Kalau kita mau gambar, berarti lihat aja x-nya 3, y-nya 2, o berarti di sumbu x-nya kita gambar 3. Bikin titik 3 gitu maksudnya ya. Di y-nya kita bikin titik angka 2. Kalau udah, mau gambar grafiknya berarti tinggal dibuat garis aja. Caranya dengan menggambar kedua titik potong dan membuat garis lurus yang melewati kedua titik tersebut. Ingat ya, garis lurus. Jadi kalian kalau ngegaris ini nanti pakai penggaris karena harus lurus. Nah, yang keempat, menentukan daerah penyelesaian. Penentuan daerah penyelesaian dapat dilakukan dengan mensubstitusi sebuah titik uji atau menggunakan acuan koefisien X atau Y. Materi ini juga lagi-lagi udah dipelajari, diingatkan lagi. Yang pertama adalah metode substitusi titik uji. Pertama, tentukan sembarang titik dengan syarat titik tersebut tidak dilalui garis. Ini kan ada garis nih, kalian boleh pakai titik dimanapun, tapi nggak boleh yang dilewati garis ini. Contohnya 3,0. Ini 3,0 nggak bisa karena dia dilewati oleh garis. Atau di 0,2, ini juga nggak bisa. Jadi paling gampang kita pakai adalah 0,0 nanti di sini kita pakainya. Selama 0,0 ini tidak dilewati garis, maka dia bisa dijadikan sebagai titik uji yang paling mudah. Yang kedua, kalau kita udah menentukan titik ujinya yang mana, kita substitusi titik tersebut ke pertidaksamaan yang kita punya. Jika hasilnya benar, maka daerah yang terdapat titik tersebut diarsir.
Jika hasilnya salah, maka daerah yang tidak terdapat titik tersebut yang diarsir. Daerah yang diarsir tersebut adalah daerah himpunan penyelesaian atau DHP yang kita cari. Yuk kita coba. Titik uji kita tadi udah dibilang paling gampang adalah 0,0 di sini ya. Terus yang kedua, substitusi titik tersebut ke pertidasamaan. Tadi pertidasamaan kita adalah 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. 0,0 ini artinya x-nya 0, y-nya 0. Berarti kita ganti x-nya diganti 0, y-nya juga diganti jadi 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0 juga 0, 0 tambah 0 ya 0, berarti 0 kurang dari 6. Nah, pernyataan ini yang kita cek apakah benar atau salah. Benar nggak sih 0 itu kurang dari 6? Benar apa salah? Benar. Berarti daerah yang terdapat titik 0,0-nya yang diarsir. Nah, ini titik ujinya tadi. Daerahnya berarti yang ini. Karena daerah yang ada titik ujinya itulah yang diarsir ya, karena benar. Kita lanjut lagi. Kalau kita mau pakai metode acuan. Yang pertama, menentukan acuan yang akan digunakan. Mau pakai koefisien X atau koefisien Y. Waktu itu sih disebutnya sebagai A atau B, tapi di sini biar gampang nyebutnya koefisien X atau Y aja ya. Dari pertidasamaan tersebut dengan syarat koefisiennya positif. Jadi kita pilih koefisiennya yang positif. Kalau misalnya X sama Y-nya dua-duanya positif, lebih baik pilih yang X aja ya. Lihatlah tabel untuk menentukan daerah yang diarsir. Tinggal lihat tabelnya aja. Nanti punya kita yang mana? Kita coba. Punya kita 2x plus 3y kan? Nah, berarti karena 2 sama 3 ini sama-sama positif, berarti kita pilih sebagai acuannya si koefisien x aja ya, karena lebih mudah. Berarti kita jadikan acuannya yang ini nih. Koefisien x. Terus, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Artinya apa tuh? Nah, artinya ini koefisien x, terus dia pakai yang kurang dari. Artinya DHP-nya ada di sebelah kiri garis tuh. Berarti kurang dari ini sebelah kiri garis. Nah, punya kita yang sebelah sini sebelah kiri, yang sini sebelah kanan kan? Nih, si garis yang udah kita buat tadi membelah menjadi dua bagian, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, berarti yang diarsir adalah sebelah kiri. Jadi hasil daerah penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya sama ya, mau pakai metode titik uji atau pakai metode acuan koefisien X atau Y. Contoh lainnya, kalau misalnya, nih, kita punya koefisiennya min 2 sama 3. Nah, kita pilihnya yang positif. Berarti kita pakai acuannya koefisien Y. Tuh, berarti nanti kita pakainya yang koefisien Y. Ini kan kurang dari, kita lihat lagi. Kurang dari apa tuh? Berarti sebelah bawah garis. Kalau kita nanti lihat, ini ada garis, berarti ini bawah, ini atas gitu ya. Nah, tuh yang ini tidak bisa jadi acuan karena dia negatif. Ingat, syarat untuk menjadi acuan adalah harus positif. Oke? Nah, nanti kalian di program linear akan sering juga menemukan X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Ini juga harus dicari daerah penyelesaiannya. Gambar dari X lebih dari sama dengan 0 itu kayak gini. Karena artinya X lebih dari sama dengan 0 itu adalah daerah yang positif. Lebih dari 0 itu kan angka yang positif ya. Berarti kalau yang ini kan negatif nih, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang ini yang positif. 1, 2, 3. Berarti daerah yang sebelah kanan ini semuanya diarsir. Begitu juga dengan sumbu Y, yang positifnya di atas. Berarti yang diarsir yang di atas. Yang di bawah enggak ya, karena yang di bawah negatif. Ini harus diingat-ingat karena akan kita pakai terus di program linear. Nah, baru kita masuk ke sistem pertidasamaan linear 2 variabel. Sistem pertidasamaan linear 2 variabel terdiri dari 2 atau lebih pertidasamaan linear 2 variabel. Contohnya, ada 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, ini pertidasamaan 1. Ada lagi 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15, ini pertidasamaan 2. Nah, yang ini juga x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, ini juga pertidasamaan juga ya. Jadi totalnya di sini ada 4 pertidasamaan. Penyelesaian dari suatu sistem pertidasamaan linear 2 variabel adalah irisan dari semua penyelesaian pertidasamaan linear 2 variabel tersebut. Apa tuh maksudnya irisan? Irisan adalah daerah yang terarsir paling banyak, atau nanti kita sebutnya sebagai DHP, daerah himpunan penyelesaian. Biar paham, kita coba latihannya. Contoh, gambarkanlah daerah penyelesaian dari yang tadi tuh, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Yang pertama adalah, tadi kita harus merubah yang bentuknya tadi pertidaksamaan jadi bersamaan. Jadi kayak gini.
Yang tadinya kurang dari, sekarang pakai sama dengan. Kalau udah dicari titik potongnya, tuh. Cari titik potong gimana tadi caranya? Udah diajarin tadi ya. Tinggal ditutup aja salah satunya, atau tinggal disubstitusi aja maksudnya. Ini X 0, berarti X-nya di sini diganti jadi 0. Kalau udah, nanti dapat hasilnya 6, yang ini juga tinggal ganti Y-nya jadi 0, nanti hasilnya dapat 4. Ini cepat aja ya, karena tadi udah dijelasin kan. Nah, terus kita pakai acuannya si X, karena dua-duanya positif. Terus, karena ada kurang dari sama dengan, kalau kita lihat di tabel yang tadi, artinya kita arsir sebelah kiri garis. Nah, berarti gambarnya jadi kayak gini. Ini ada 4 dari sini ya, X-nya 4, Y-nya 6. 4 sama 6 dibikin garisnya, terus yang diarsir sebelah kiri, berarti yang ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertidaksamaan yang kedua. Rubah juga dari pertidaksamaan jadi sama dengan. Ini juga dicari, caranya kayak yang tadi, yang kayak sebelumnya. Tinggal ganti X-nya jadi 0, berarti jadi di sini 5Y sama dengan 15, berarti Y sama dengan 15 bagi 5, yaitu 3. Sama yang ini juga diganti Y-nya aja jadi 0, nanti dapat si 5. Kalau udah, kita cek lagi acuannya yang mana. Nah, acuannya masih koefisiennya si X, tandanya juga masih sama, jadi arsirnya juga masih sebelah kirinya garis. Kita gambar. Nah, X-nya 5, Y-nya 3. Dibikin garis, arsirnya ke sebelah kiri. Oke, lanjut lagi. X lebih dari sama dengan 0, gambarnya yang ini ya, tadi sudah dijelaskan. Ini juga sama, Y lebih dari sama dengan 0, gambarnya yang ini. Kalau udah, hasil gabungannya kayak gini nih. Tapi, dari yang sebelumnya nih, dari yang ini, kalian nggak perlu gambar satu-satu. Jadi, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Tapi boleh kalian gabung dalam satu koordinat kartesius. Kayak gini nih. Tapi kalian gambarnya satu-satu berarti. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, lalu yang keempat. Nanti hasilnya jadi kayak gini ya. Nah, gini nanti hasilnya. Dalam satu koordinat kartesius ya, jadi langsung digabung. Jadi abis gambar yang ini, abis nyari yang ini, terus kalian gambar, kalian arsir, cari lagi yang ini, kalian gambar lagi, kalian arsir lagi, begitu seterusnya sampai selesai. Kalau udah, kalian cari daerah yang dilalui oleh keempat-empatnya. Atau kalau misalnya dari gambar yang ini adalah yang paling tebal, karena dia dilewati oleh keempat-empatnya ya. Nah, yang paling tebal yang mana? Yang ini nih, kelihatan. Yang lainnya kan tipis. Yang ini cuma sekali dilewatin, ini 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali juga. Nah, yang ini 4 kali nih. Nah, berarti yang ini adalah DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, udah selesai. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel itu selesai di DHP. Sampai sini udah selesai. Ada pertanyaan nih, kenapa ya kita perlu memahami pertidaksamaan linear 2 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel sebelum mempelajari program linear? Kenapa ya? Kok perlu sih? Kalau langsung aja gimana? Kenapa perlu ya? Nah, ini alasannya. Jadi, nanti di program linear ini kalian akan menemui soal prolin. Prolin itu maksudnya program linear ya, singkatannya. Soal-soal program linear ini biasanya dalam bentuk soal cerita atau masalah kontekstual. Dari soal ini, kalian harus mendapatkan informasi yang nanti akan kalian tulis di tabel kayak gini. Jadi supaya nggak kelihatan ribet, ini kan banyak banget tulisannya ya, jadi kita singkat, cukup kita informasinya aja yang kita tulis di tabel. Dari tabel ini, nanti kalian disuruh untuk membuat model matematikanya atau model matematisnya. Nah, udah dapet kan nih model matematisnya? Nah, ya ini dia nih. Ini, syarat ini adalah nih syarat, ada 4 ini tadi. Nah, ini adalah SPTLDV. Apa tuh? Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, disinilah kalian membutuhkan materi prasyarat yang tadi, yaitu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Dari sini belum selesai nih. Dari sini kalian dapatkan tadi DHP-nya. Nah, dari DHP nanti kalian bisa menentukan titik pojok. Jadi tujuannya si DHP ini adalah untuk mencari titik pojok, ujung-ujungnya dari si daerah itu tadi ya. Nih, kalau udah dapat titik pojok itu yang nanti akan disubstitusi ke fungsi yang kita punya untuk mencari tahu mana yang hasilnya paling optimum, maksimum atau minimum. Kalau ini contohnya maksimum ya, jadi yang paling banyak yang mana. Nah, ini dia. Nah, tujuan kita di prolin itu nanti sampai sini. Nah, itu semua membutuhkan tadi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi pastikan kalian di materi kali ini paham betul. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham, tolong dipahami kembali
Nah, jadi inilah alur penyelesaian program linear ya, yang akan kita pelajari selama 1 bulan ini kurang lebih. Nah, ini ada latihannya. Tolong kalian kerjakan, ini hanya 1 soal ya. Jadi kalian kerjakan 1 soal ini, seperti biasa di buku tulis nama, pakai pensil atau pakai pulpen, tulisnya di kertas ya, namanya bukan diedit. Lalu difoto, kalau misalnya fotonya lebih dari 1, berarti harus dijadikan ke 1 dokumen, boleh dalam bentuk Word atau PDF, terserah kalian enaknya yang mana, lalu disubmit ke psikologi, ke course matematika wajib kelas 11. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Berarti ditutup videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.